Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak, guru matematika kalian yang santuy. Wahai anak-anak Bapak yang super, hari ini atau kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri ya. Trigonometri itu untuk kelas 12 sudah belajar, ini berarti pengulangan. Dan untuk kelas 10 silakan masuk ke babak baru dari trigonometri. Oke, sesuai dengan modul yang Bapak berikan, trigonometri itu Bapak bagi-bagi menjadi beberapa kompetensi. Yang pertama adalah perbandingan. Jadi, kita belajar perbandingan yang menggunakan tentu saja segitiga, siku-siku. Kita nggak bisa menggunakan segitiga yang lain ya. Kalau segitiga yang lain bisa, tetapi menggunakan perbandingan yang sinus, kosinus, tangen yang dibagi. Tapi ini tidak, kita hanya perbandingan sudutnya saja dan sisi. Kemudian yang berikutnya adalah konversi. Konversi sudut. Konversi sudut bisa terjadi antara kartesius dengan polar atau kutub dan sebaliknya. Dan yang ketiga, kita bahas tentang jumlah atau selisih. Jumlah atau selisih dua buah sudut. Jadi, trigonometri kan kalian sudah tahu itu sudah memiliki sudut-sudut istimewa ya. Dan kalau ada sudut yang tidak istimewa, nah kita menggunakan jumlah atau selisih dua sudut seperti mendapatkan trigonometri dari 105 derajat. Dan yang terakhir adalah jumlah atau selisih trigonometri itu sendiri. Trigonometri. Oke, Bapak akan jelaskan dulu trigonometri itu berasal dari bahasa Latin ya. Dari kata-kata tri, kalian sudah tahu tri itu artinya 3. Udah pasti tahu kan? Gono. Gon itu gon. Gon itu seperti poligon, oktagon, heksagon, tetragon. Ya, itu artinya adalah sudut. Jadi kalau poligon tuh sudut banyak ya. Oktagon, sudut suatu bangun datar yang memiliki 8 sudut. Metri. Metri itu kalau kalian tahu itu kilometer, meter, hektometer, 3 meter, meter, sentimeter, itu ukuran panjang ya. Jadi kalau di sini disebutnya sebagai ukuran. Jadi trigonometri itu kita mempelajari ilmu yang berdasarkan 3 sudut ukuran. Yang namanya 3 sudut ukuran itu identik dengan segitiga karena memiliki 3 sudut. Nah, oke, jadi kita bahas pelajaran atau kompetensi kita yang pertama yaitu perbandingan. Check it out. Di halaman yang pertama, perbandingan trigonometri diawali dengan gambar suatu segitiga siku-siku. Udah pasti ya. Di situ ada sudutnya, ada sisinya. Bapak tuliskan dulu sudutnya dulu. Kita ganti, kemudian diganti dengan sudut. Ada sudut di situ, sudutnya alfa. Ini alfa ini suatu sudut ya pada segitiga siku-siku. Kalau yang ini tanda siku-siku itu berarti 90 derajat. Kemudian ada sisi-sisinya, Bapak ganti dengan warna biru yaitu X, Y, dan sisi R. R itu diketahui dengan sisi miring. Y, kebetulan dia berada di depan sudutnya, dan X disebut dengan sisi yang berada di samping sudut. Ini ya sudutnya kan. Kalau Y, maka itu di depannya. Kalau X kan di sampingnya ya. Oke, kalau X di sampingnya. Dan miring itu ciri-cirinya adalah dia selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang ini nih. Nah, maka yang R itu udah pasti sisi miring. Jadi walaupun dia bentuknya nggak miring, tetapi contohnya seperti ini. Jadi kalau ada segitiga yang tidak terlihat sisi miringnya, tetapi ternyata dikasih siku-siku di sini, nah udah pasti yang di hadapannya itu merupakan sisi miring. Ini terdakwa R. Oke ya, cukup ya. Sekarang Bapak akan jelaskan maksud dari tulisan yang ada di modul. Yang pertama itu adalah sinus. Jadi, trigonometri itu memiliki 3 buah ukuran seperti yang kalian ketahui dari penjelasan sebelumnya. Sinus, kosinus, dan yang terakhir adalah tangen. Biasanya kalau udah ketemu nggak lama itu jadi tangen. Kalau sinus itu sudah, udahlah, Bapak nggak mau panjang lebar, nanti ngerambut kemana-mana. Sinus alfa itu diketahui perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring. Jadi nanti kalau di soal ini berupa angka ya, depan itu berapa senti, miring itu berapa senti, jadi ada nilainya. Sinus alfa sama dengan depan. Depan tadi adalah Y, miringnya R. Kosinus alfa
itu samping per miring. Jadi untuk sinus dan kosinus selalu dibagi dengan miringnya. Kosinusnya kalau samping itu X dan miring itulah R. Untuk tangannya itu adalah depan per samping. Kalian bisa menghafalnya dengan menggunakan jembatan keledai atau pakai nyanyian. Sinus, sin demi kosami tandesa. Sin demi depan miring, kosami samping miring, tang desa tangan depan per samping. Oke, tandesa ya. Oke, depannya tadi apa? Y ya. Dan sampingnya adalah R, Y per R. Oke. Jadi nanti kalau di soal itu berupa angka sudah. Dan Bapak tekankan lagi, karena ini segitiga siku-siku, maka kita akan selalu menggunakan Pitagoras. Pitagoras yang menyatakan bahwa sisi miring kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau mencari X kuadratnya, berarti tinggal dipindah ruas ya. Set, R kuadrat dikurang Y kuadrat. Kalau mencari Y kuadratnya, sama seperti X kuadrat tadi, berarti R kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, jadi selalu diingat Pitagorasnya seperti ini. Nanti kan kalian akan lama-lama terbiasa. Kalau kelas 12 harusnya udah terbiasa nih. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Nggak usah banyak cincong di sana. Bapak akan pilih nomor 3, nomor 7, dan nomor 11. Kalian lihat latihan soalnya. Nomor 3, tentukan nilai sinus B, kosinus B, dan tangan B. Oke, bagi yang belum punya modulnya, ini Bapak ilustrasikan. Ternyata di nomor 3 tuh dikasih segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. 90 derajat di sini. Kemudian ada C, nama-nama dari setiap sudutnya dikasih nama ABC, segitiga ABC ya. C-nya siku-siku. Kemudian panjang AC itu 1 cm dan panjang AB adalah 2 cm. Yang tanyakan sinusnya, kosinus, dan tangan dari B. B itu sudutnya yang ada di sini ya. Ini sudut B nih. Ini sudut B. Oke. Dah. Langsung saja. Untuk sudut B berarti sebelum menentukan sinus kosinus tangannya kita harus mencari tahu semua panjang sisinya. Karena BC belum diketahui, maka kita gunakan Pitagoras. Yang miring yang AB ya, 2 ya. Maka kalau mencari BC itu pasti miring dikurangi dengan sisi yang lainnya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. BC kuadratnya itu yang kita cari. AB kuadratnya 2 cm, 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 dikurang 1. 4 dikurang 1, 3. Maka BC-nya sama dengan, kalau BC kuadrat 3, maka BC akar 3. Tinggal diakarkan saja ya, akar 3 cm. Oke. Yang kita cari itu adalah sinusnya. Sinus B itu sama dengan, sinus tadi apa? Depan per miring. Depan per miring. Kalau di depannya berarti AC ya. AC per miringnya kok 2 sih? AB. AC-nya adalah 1 dan AB-nya 2, 1 per 2. Oke, kosinus. Kosinus B. Kosinus itu samping per miring. Sampingnya, nih Bapak tuliskan di sini, akar 3 sudah dapat kan tadi kita. Sampingnya adalah, langsung akar 3. BC per miringnya adalah AB. Langsung kita dapatkan akar 3 per 2. Atau kalian bisa tulis sebagai setengah akar 2. Dan yang terakhir adalah tangan B. Tangan B itu adalah, mana tangan B? Oke, tangan B itu adalah depan per samping. Depan per samping, maka AC per BC. Maaf ya, Bapak sempat ngelak tadi. AC-nya 1, dan BC-nya adalah akar 3. Nah, ini kalian perlu merasionalkannya dengan mengali akar 3 per akar 3, maka akan didapatkan 1 per 3 yang di atas akar 3. Oke, itu cara mencari sinus, kosinus, dan tangannya. Untuk tangan tadi, karena akar 3 itu belum rasional ya, makanya Bapak rasionalkan dengan mengali akar 3 per akar 3. Untuk kelas 10, kalian sudah belajar ini di bab 1, dan untuk kelas 12, kalian sudah belajar ini di kelas 10 bab 1. Oh, sama saja ternyata. Oke. Nomor 7. Jadi udah tahu ya jawabannya ya. Sinus B adalah setengah, kosinus B adalah setengah akar 3, dan tangan B adalah sepertiga akar 3. Oke, untuk yang kelas 12 pasti udah tahu nih nilai-nilai B-nya berapa. Ya, betul. B-nya adalah 60 derajat. Oh, bukan, 30 derajat. Maaf ya.
B-nya 30 derajat. Maaf nih live jadinya Bapak salah-salah ya. Ya gitu. Nomor 7. Nomor 7 diketahui sinus A 7/25. Kemudian nggak ada keterangannya lagi ya. Sinus A 7 Oke, Bapak tambahkan keterangan lagi ya. A-nya di kuadran pertama. A-nya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi nanti nilai kosinusnya dan sinusnya itu tidak negatif atau positif. Pasti selalu positif semuanya gitu maksud Bapak. Tentukanlah nilai dari kosinus A dan tangan A. Kosinus A dan tangan A. Oke, kita nggak punya segitiga siku-siku nih. Kita gambar aja. Harus ada segitiga siku-sikunya untuk bab perbandingan. Siku-siku, kemudian kita upamakan di sini A, ini A ya, ini B deh, boleh terserah apa aja, yang ini C, yang penting A-nya ada kita tentukan A-nya di mana. A-nya kita udah tentukan di suatu sudut di pojok kanan bawah, sama dengan yang lainnya berarti 7/25. Kita tahu sinus tadi apa? Sinus adalah depan per miring. Maka 7 itu adalah sisi depannya, panjang sisi depannya, dan miring itu 25. Kita tuliskan di sini depannya adalah BC ya, 7. Dan yang miring adalah tentu saja AC, yaitu 25. Kita cari dulu AB. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. AC kuadratnya 25 kuadrat ya, dikurang 7 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurang 49 akan menghasilkan 576, maka AB-nya sama dengan akar 576, yaitu 24 cm. 24 cm nih. Oke, sekarang kita mencari kosinus A dan tangan A. Maka kosinus A sama dengan, ini kita tulis ya 24 cm ya. Kosinus A sama dengan, kosinus tadi samping per miring ya. Sampingnya adalah AB dan miringnya adalah AC. AB sama dengan 24 dan AC-nya 25. Oke, 24/25. Untuk yang tangan. Tangannya, tangan itu adalah depan per samping. Depannya adalah BC dan sampingnya adalah AB. BC-nya 7, AB-nya adalah 24. 7/24. Oke, jadi kita udah dapatkan nilai kosinus A-nya adalah 24/25 dan tangan A-nya adalah 7/24. Next, kita kerjakan nomor 11. Nomor 11, Bapak belum bikin, ya udah gini aja. Nomor 11. Spesial nomor 11 ada gambarnya. Bapak suka yang ada gambarnya nih. Dani ingin menentukan tinggi pohon pada jarak 10 meter dari pohon dengan sudut pandang 60 derajat. Bapak kasih tahu nih ada orang Dani. Ada seorang Dani. Kok kurus ya? Gemuk ya? Harus gemuk ya. Dani, dia ingin menentukan tinggi suatu pohon dengan sudut pandang 60 derajat dan jaraknya 10 meter. Jadi di depan Dani itu ada pohon loh. Pohon warnanya hitam aja. Dari sini sampai sini. Ini dia pastinya jejak tanah ya. Pohonnya pun juga nancapnya di tanah. Oke, ini ada pohon. Jaraknya 10 meter. Jarak dari Dani ke pohonnya 10 meter. Kemudian sudut pandangnya 60 derajat. Jadi sudut pandang itu dia ngelihat sampai ke ujung pohonnya. Ujung pohonnya katakanlah di sini. Dan setara dengan garis tanahnya, setara dengan tanahnya, bidang tanahnya maksudnya, itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, sekarang tentukan tinggi pohon tersebut. Tinggi Dani 155 katanya. Ini padahal harusnya ya, yang kita ketahui adalah jarak antara tanah dengan mata Dani. Karena 60 derajat itu kan matanya Dani sebenarnya. Tapi nggak apa, kita anggap 155 meter. Berarti di sini juga sama, 155, karena dia dengan tanah itu tegak lurus. Dani semoga dia tegak lurus juga memandangnya. Nggak sambil salto, kayak yang kita tanyakan adalah tinggi keseluruhannya ya. Dari sini sampai ini udah 105 tuh. Kita tandain segitiganya. Segitiga yang kita maksud, yang bisa digunakan dalam soal ini adalah yang ini, warna merah nih ya. Nah, kalian bisa langsung notice yang siku-siku ada di pohonnya. Bapak tulis di sini A, yang ini B, yang ini C. Oke. AB itu jarak sama dengan jarak pohonnya ya, yaitu 10 meter.
Yang kita belum tahu di sini BC. BC itu berapa gitu. Nah, BC itu adalah sisi yang berada di depan sudut. Betul kan? Betul. Yang ada di depan sudut. Maka kita tandain dulu, kalian buka buku kalian yang ada di depan sudut depan. Yang kedua adalah yang kita ketahui AB. AB-nya 10 meter. AB itu sendiri adalah di samping sudut. Oke, kalian cari suatu ukuran trigonometri, entah itu sinus kosinus tangen yang memiliki keduanya, yaitu depan dan samping. Iya, betul. Jawabannya adalah tangen. Tangen. Jadi kita gunakan tangen ya. Tangen itu kan depan per samping ya. Bapak tulis di sampingnya saja. Maka tangen sudut A tentu saja, tangen 60 derajat, itu sama dengan depan per samping. Depan per samping, depannya adalah BC, dan sampingnya adalah AB. Tangen 60 derajat sendiri, itu kalau kalian lihat tabel atau catatan kalian kembali, jawabannya adalah akar 3. Dan BC adalah tingginya pohon, tapi dikurangi 165. Bapak tulis di sini X saja. Dan AB adalah 10 meter. Maka kita akan dapatkan, tinggal dikali ya, X sama dengan 10 akar 3 meter. Tinggi, oh ini 155 cm, maaf ya. Tinggi banget kok dia 155 meter. Oke, jadi kalau yang ditanyakan tingginya, tinggi sama dengan dari BC itu 10 akar 3, maka kita tinggal tambahkan 155 cm. Jadi 10 akar 3 ditambah 155 cm tuh kalau meter 15,5 ya. 15,5 meter. 1,55, maaf. 1,55 meter. Yang ini nggak jadi. 1,55 meter. Oke, gitu penjelasan dari soal nomor 11, cara mengerjakan seperti itu. Untuk tugasnya, kalian kerjakan nomor 4 dan nomor 8. Jadi cukup nomor 4 dan nomor 8. Ingat ya, nomor 8 itu antara 90 sampai 180. Berarti itu adalah di kuadran ke-2. Perhatikan baik-baik soal itu. Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.